Bab 9, Afirmasi dan Pikiran Anda. A. Pengantar. Di sini terlampir pelajaran 9. Pada bagian ini, Anda akan belajar membuat alat-alat yang dapat Anda gunakan untuk membangun kondisi apapun yang Anda inginkan. Jika Anda ingin mengubah kondisi, Anda harus mengubah diri Anda sendiri. Ide-ide Anda, keinginan-keinginan Anda, harapan-harapan Anda, dan ambisi-ambisi Anda mungkin terhalang di setiap langkah, namun pikiran-pikiran Anda yang terdalam pasti akan menemukan ekspresi seperti halnya tumbuhan yang muncul dari benihnya. Bila kita benar-benar ingin mengubah kondisi, bagaimana caranya? Jawabannya sederhana, melalui hukum pertumbuhan. Di alam pikiran, sebab dan akibat merupakan hukum yang pasti dan tak menyimpang. Demikian pula di dunia materi. Simpanlah baik-baik kondisi yang kita inginkan itu di pikiran. Kukuhkan kondisi itu seolah telah menjadi kenyataan yang terwujud. Ini menunjukkan nilai afirmasi yang kuat. Ulangi terus-menerus sampai menjadi bagian dari diri kita. Dengan cara itu sebenarnya kita sedang mengubah diri kita. Kita sedang mengubah diri menjadi apa yang kita inginkan. Karakter bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari usaha yang terus-menerus. Jika Anda bukan pemberani melainkan pemalu dan selalu bimbang, atau jika Anda terlalu cemas atau terganggu oleh ketakutan atau bahaya yang mengancam, ingatlah pepatah ini, dua hal tidak bisa terjadi di tempat yang sama pada waktu yang sama. Demikian pula halnya di dunia mental dan spiritual. Maka, jelas obat Anda adalah mengganti pikiran-pikiran yang penuh ketakutan, kekurangan, dan keterbatasan itu dengan pikiran-pikiran yang dipenuhi keberanian, kekuatan, kemandirian, dan keyakinan. Cara yang termudah dan paling alami adalah memilih afirmasi yang tampak cocok dengan kasus Anda. Pikiran positif pasti akan menghancurkan yang negatif, sepasti cahaya akan menghalau kegelapan. Anda pasti sukses. Tindakan adalah bunganya pikiran, dan kondisi-kondisi merupakan hasil dari tindakan. Akibatnya, Anda senantiasa memiliki alat yang pasti dan tak terelakkan lagi akan membangun atau menghancurkan Anda sendiri. Hasilnya adalah kegembiraan atau penderitaan. B. Materi. 1. Hanya ada 3 hal yang bisa diinginkan di dunia luar diri, dan masing-masingnya terdapat di dunia dalam diri. Rahasia untuk menemukannya sederhana saja, pasangkan mekanisme penarikan yang tepat pada kekuatan Maha Kuasa. Setiap individu memiliki aksesnya. 2. 3 hal yang diinginkan semua orang dan dibutuhkan untuk ekspresi tertingginya dan pengembangan menyeluruh adalah kesehatan, kekayaan, dan cinta kasih. Semua orang mengakui bahwa kesehatan itu mutlak penting. Orang tidak bisa bahagia bila tubuh fisiknya sakit. Tidak semua orang siap mengakui bahwa kekayaan itu penting, tetapi semua orang pasti mengakui bahwa setidaknya dibutuhkan sejumlah kekayaan yang cukup. Hanya saja, apa yang dianggap cukup oleh seseorang mungkin dianggap amat kurang oleh orang lain. Padahal sebenarnya alam menyediakan tidak hanya cukup melainkan berlimpah, royal, berlebih. Maka, kita sadari bahwa kekurangan atau keterbatasan apapun yang ada hanyalah keterbatasan yang merupakan hasil dari metode distribusi yang tidak alami. 3. Kebanyakan orang mungkin mengakui bahwa cinta kasih merupakan hal ketiga yang dibutuhkan agar bahagia. Beberapa orang mungkin justru menganggapnya sebagai hal pertama. Bagaimanapun juga, mereka yang memiliki ketiga hal itu kesehatan, kekayaan, dan cinta kasih tidak menemukan hal lain yang bisa ditambahkan ke cawan kebahagiaan mereka. 4. Kita telah mengetahui bahwa substansi universal adalah semua kesehatan, semua kekayaan, dan semua cinta kasih, dan bahwa mekanisme penarikan yang bisa secara sadar kita hubungkan dengan sumber tak terhingga ini berada di dalam metode berpikir kita. Karena itu, berpikir benar berarti masuk ke dalam,
tempat rahasia untuk yang tertinggi. 5. Apa yang harus kita pikirkan? Jika kita tahu, kita pasti telah menemukan mekanisme penarikan yang tepat, yang akan menghubungkan kita dengan apapun yang kita inginkan. Mekanisme yang saya berikan di sini mungkin tampak sangat sederhana, tetapi teruslah membaca. Anda akan mendapati bahwa pada kenyataannya, itulah Master Key, atau bisa dibilang, lampu Aladin. Akan Anda dapati bahwa itulah fondasi, kondisi yang dibutuhkan, hukum mutlak yang bekerja dengan baik, yang berarti kesejahteraan yang baik. 6. Agar bisa berpikir dengan benar dan akurat, kita harus mengetahui kebenaran. Maka, kebenaran itulah prinsip yang mendasar di setiap hubungan bisnis atau hubungan sosial. Itulah kondisi yang mendahului setiap tindakan yang benar. Mengetahui kebenaran, merasa yakin, merasa pasti hal itu memberikan kepuasan yang tiada bandingnya. Itulah satu-satunya dasar yang kuat di dunia yang dipenuhi keraguan, konflik, dan bahaya ini. 7. Mengetahui kebenaran berarti menjadi selaras dengan kekuatan yang tak terhingga dan maha kuasa. Karena itu, mengetahui kebenaran berarti menghubungkan diri Anda dengan kekuatan yang sangat luar biasa, yang akan menghapus segala pertentangan, ketidakserasian, keraguan, atau kesalahan apapun karena kebenaran bersifat maha besar dan pasti menang. 8. Orang dengan kecerdasan yang paling sederhana pun bisa dengan mudah memprediksi hasil dari setiap tindakan. Bila ia tahu bahwa tindakan itu berdasar atas kebenaran. Tetapi, orang dengan kecerdasan luar biasa yang paling mendalam dan cerdas akan tersesat, tak berdaya, dan tidak akan memperoleh hasil-hasil yang mungkin terjadi bila harapan-harapannya didasarkan pada alasan yang dia ketahui salah. 9. Setiap tindakan yang tidak selaras dengan kebenaran, entah itu karena ketidaktahuan atau memang disengaja, akan menghasilkan ketidaksesuaian dan akhirnya kerugian, sebanding dengan jangkauan dan sifatnya. 10. Jadi, bagaimana caranya mengetahui kebenaran agar kita dapat memasangkan mekanisme yang akan menghubungkan kita dengan yang tak terhingga ini? 11. Kita tidak akan membuat kesalahan jika kita menyadari bahwa kebenaran adalah prinsip vital dari pikiran universal yang bersifat maha ada. Misalnya, Anda membutuhkan kesehatan. Kesadaran akan fakta bahwa si aku di dalam diri Anda itu bersifat spiritual, bahwa semua spirit itu satu dan bahwa dimanapun ada suatu bagian, di situ pasti ada keseluruhannya, akan membentuk kondisi kesehatan karena setiap sel di tubuh pasti memanifestasikan kebenaran sebagaimana Anda melihatnya. Jika yang Anda lihat adalah sakit, sel-sel tubuh pasti akan memanifestasikan sakit. Jika kesempurnaan yang Anda lihat, mereka pasti akan memanifestasikan kesempurnaan. Afirmasi ini, aku utuh, sempurna, kuat, hebat, penuh kasih, harmonis, dan bahagia, akan membangkitkan kondisi harmonis. Mengapa demikian? Karena afirmasi itu amat selaras dengan kebenaran. Dan bila kebenaran muncul, setiap bentuk kesalahan atau ketidakselarasan pastilah akan lenyap. 12. Anda telah mengetahui bahwa si aku ini bersifat spiritual. Maka, ia jelas selalu sempurna. Karena itu, afirmasi, aku utuh, sempurna, kuat, hebat, penuh kasih, harmonis, dan bahagia, merupakan pernyataan ilmiah yang pasti. 13. Pemikiran adalah aktivitas spiritual, dan spirit bersifat kreatif. Maka, menyimpan pemikiran ini di pikiran pastilah akan menghasilkan kondisi-kondisi yang selaras dengan pemikiran. 14. Jika Anda menginginkan kekayaan, kesadaran akan fakta bahwa si aku di dalam diri Anda itu menyatu dengan pikiran universal yang semuanya bersifat substansi dan maha kuasa akan membantu Anda menjalankan hukum tarik-menarik.
dan ia akan membawa getaran Anda ke kekuatan-kekuatan yang menghasilkan sukses dan memberikan kondisi kekuatan yang sebanding dengan sifat dan tujuan afirmasi Anda. 15. Visualisasi adalah mekanisme penarikan yang Anda butuhkan. Proses visualisasi sangat berbeda dari proses melihat. Melihat berarti fisik, sehingga terhubung dengan dunia objektif, dunia di luar diri. Tetapi, visualisasi merupakan produk imajinasi, sehingga merupakan produk pikiran subjektif, dunia di dalam diri. Karena itu, ia memiliki vitalitas, ia akan berkembang. Hal yang divisualisasikan akan bermanifestasi menjadi bentuk. Mekanismenya sempurna karena diciptakan oleh master arsitek yang mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Sayangnya, kadang-kadang operatornya tidak berpengalaman atau tidak efisien. Tetapi, latihan dan tekad akan mengatasi kekurangan ini. 16. Jika Anda membutuhkan cinta kasih, sadarilah bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh cinta kasih adalah dengan memberikan cinta kasih. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak Anda akan memperoleh. Dan satu-satunya cara Anda bisa memberi cinta kasih adalah memenuhi diri Anda dengan cinta kasih sampai Anda menjadi magnet. Metode ini sudah dijelaskan pada penjelasan terdahulu. 17. Orang yang telah belajar menghubungkan kebenaran-kebenaran spiritual terbesar dengan hal-hal duniawi yang lebih rendah telah menemukan rahasia untuk memecahkan masalahnya. Gerakannya selalu menjadi lebih cepat. Ia menjadi lebih mampu berpikir karena ia amat berdekatan dengan ide-ide besar, peristiwa-peristiwa besar, objek-objek alam besar, dan manusia-manusia hebat. Dikatakan oleh orang-orang yang mengenal Lincoln bahwa perasaan mereka menjadi tersemangati dan tergugah bila berada di dekatnya. Sama halnya seperti perasaan orang yang sukses mendaki gunung dan menyadari sepenuh hati bahwa dia telah menyatu dengan keabadian, kekuatan dari kebenaran. 18. Kita akan amat terinspirasi bila mendengar langsung dari orang yang telah benar-benar menguji coba prinsip-prinsip kebenaran ini, orang yang telah mendemonstrasikannya di dalam kehidupan. Hari ini, saya menerima surat dari Mr. Andrews. 1. Inilah isi suratnya. Sahabatku yang terhormat, berikut ini adalah pengalaman saya yang diterbitkan di March Nautilus. Anda bebas memakainya sebagai kutipan atau referensi, sebagaimana yang Anda butuhkan. Hormat saya. Frederick Elias Andrews. 512 Odd Fellows BLDG. 7 Maret 1917. Indianapolis, IN. 19. Saya berumur sekitar 13 tahun ketika Dr. T.W. Marseille, almarhum, berkata kepada ibu saya, tidak ada harapan apapun, Mrs. Andrews. Saya pun kehilangan anak lelaki saya dengan cara ini, padahal segala yang mungkin dilakukan sudah saya lakukan untuknya. Saya sudah melakukan studi khusus tentang hal-hal ini. Saya tahu tidak ada harapan sembuh baginya. 20. Ibu saya menoleh pada dokter itu dan berkata, Dokter, seandainya dia putra Anda, apa yang akan Anda lakukan? Ia menjawab, saya akan berjuang selama masih ada napas kehidupan yang bisa diperjuangkan. 21. Itulah awal dari suatu pergumulan yang sangat panjang, dengan proses naik turun yang beruntun. Semua dokter setuju bahwa tidak ada harapan kesembuhan, walaupun mereka tetap menyemangati dan menghibur kami sebaik yang mereka bisa. 22. Tetapi akhirnya kemenangan tiba. Saya telah tumbuh dari seorang anak kecil yang bertubuh bengkok, lumpuh, dan bergerak dengan merangkak bertumpu tangan dan lutut, menjadi seorang pria yang kuat, tegak, dan berbentuk sempurna. 23. Sekarang, saya tahu Anda menginginkan resepnya. Akan saya berikan secepat dan setepat mungkin. 24. Saya membangun afirmasi untuk diri saya sendiri, mengambil kualitas-kualitas yang paling saya butuhkan,
dan berulang kali mengukuhkannya untuk diri saya sendiri. Aku utuh, sempurna, kuat, hebat, penuh kasih, harmonis, dan bahagia. Saya terus menggenggam afirmasi ini, yang selalu sama, tidak pernah berbeda, sampai bila saya terbangun di malam hari, saya temukan diri saya sedang mengulang-ulang, aku utuh, sempurna, kuat, hebat, penuh kasih, harmonis, dan bahagia. Afirmasi itulah yang terakhir terucap di bibir saya di malam hari, dan yang pertama di pagi hari. 25. Afirmasi itu bukan hanya saya lakukan untuk diri saya sendiri saja, tetapi juga untuk orang lain yang membutuhkannya. Saya ingin menekankan hal ini. Apapun yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri, afirmasikanlah untuk orang lain, dan hal itu akan membantu Anda berdua. Kita menuai apa yang kita tabur. Jika kita mengirimkan pikiran-pikiran cinta, kasih, dan kesehatan, semua itu kembali kepada kita. Jika kita mengirimkan pikiran-pikiran ketakutan, kecemasan, iri hati, kemarahan, dan sebagainya, kita pun akan menuai hasil-hasilnya di dalam kehidupan kita sendiri. 26. Dulu dikatakan bahwa setiap 7 tahun manusia terbentuk lagi secara lengkap, tetapi sekarang para ilmuwan menyatakan bahwa kita membangun diri kita secara lengkap setiap 11 bulan. Jadi, sebenarnya kita baru berumur 11 bulan. Jika kita membangun cacat kita kembali di tubuh kita tahun demi tahun, yang bisa kita salahkan hanyalah diri kita sendiri. 27. Manusia adalah hasil dari pemikiran-pemikirannya sendiri. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar yang kita miliki hanyalah pikiran-pikiran yang baik saja, sedangkan yang buruk kita tolak. Pada mulanya kita tidak bisa mencegah datangnya pikiran-pikiran buruk, tetapi kita bisa mengabaikannya. Satu-satunya cara adalah dengan melupakan pikiran-pikiran buruk itu. Artinya, memiliki pikiran lain yang menggantikan mereka. Di saat inilah datang afirmasi yang sudah jadi itu. 28. Bila pikiran kemarahan, iri hati, ketakutan, atau kekhawatiran merayap masuk, mulailah menjalankan afirmasi Anda. Cara untuk memerangi kegelapan adalah dengan cahaya. Cara untuk memerangi dingin adalah dengan panas. Cara untuk memerangi kejahatan adalah dengan kebaikan. Bagi saya sendiri, penyangkalan tidak pernah ada gunanya. Afirmasikan sesuatu dengan baik, maka yang buruk pun akan lenyap. Frederick Elias Andrews. 29. Jika ada sesuatu yang Anda inginkan, alangkah baiknya bila Anda menggunakan afirmasi ini, yang tidak perlu ditambahkan lagi. Pakailah saja apa adanya. Resapilah dalam keheningan, sampai ia masuk ke alam bawah sadar Anda, sehingga Anda bisa menggunakannya dimanapun, di mobil, di kantor, di rumah. Inilah manfaat. Metode-metode spiritual, mereka selalu tersedia. Spirit adalah maha ada, selalu siap. Apa yang dibutuhkan hanyalah pengenalan yang tepat tentang sifatnya yang maha kuasa, dan kemauan atau keinginan untuk menjadi penerima dari efeknya yang baik. 30. Jika sikap mental kita yang menonjol adalah sikap yang penuh kekuatan, keberanian, kebaikan hati, dan simpati, kita akan mendapati bahwa lingkungan kita merefleksikan kondisi-kondisi yang selaras dengan pikiran-pikiran itu. Jika pikiran itu bersifat lemah, mengkritik, iri hati, dan destruktif, kita akan mendapati bahwa lingkungan kita merefleksikan kondisi-kondisi yang selaras dengan pikiran-pikiran ini. 31. Pikiran merupakan sebab, dan kondisi merupakan akibatnya. Disinilah penjelasan tentang asal mula dari hal baik dan buruk. Pikiran bersifat kreatif dan otomatis akan berhubungan dengan objeknya. Inilah hukum kosmologi, hukum tarik-menarik, hukum sebab akibat. Pengenalan dan penerapan hukum ini akan menentukan baik awal maupun akhirnya. Itulah hukum yang membuat orang di semua zaman dan sepanjang waktu menjadi percaya pada kekuatan doa. Sebagaimana iman Anda,
demikianlah yang terjadi padamu, adalah cara lain yang lebih sederhana, lebih baik, dan lebih pendek untuk menyatakannya. 32. Minggu ini, visualisasikanlah tumbuhan. Ambillah sekuntum bunga yang paling Anda kagumi, dan bawalah. Dari yang tak terlihat menjadi terlihat. Tanamlah benihnya yang kecil, siramilah, rawatlah, taruhlah di tempat yang terkena sinar matahari pagi. Lihatlah benih itu mereka. Sekarang ia adalah benda hidup, sesuatu yang hidup dan mulai mencari sarana penghidupan. Lihatlah akarnya yang menembus tanah. Amatilah akar yang tumbuh menyebar ke semua arah, dan ingatlah bahwa semua itu adalah sel-sel hidup yang membelah dan membelah lagi sehingga segera menjadi jutaan sel. Ingatlah bahwa setiap sel itu cerdas, bahwa ia tahu apa yang diinginkan dan tahu bagaimana cara memperolehnya. Lihatlah bakal batangnya yang tumbuh menaik, amatilah ia merekah melalui permukaan tanah. Lihatlah ia membelah dan bercabang. Lihatlah betapa sempurna dan simetrisnya bentuk batang itu. Lihatlah daun-daun yang mulai terbentuk, dan kemudian setiap cabang yang dihiasi kuntum bunga. Anda juga melihat kuntum itu mulai merekah. Bunga kesayangan Anda pun menampakkan dirinya. Kini jika mengamatinya dengan cermat, Anda akan menyadari aromanya. Itulah keharuman yang tersebar bersama angin sepoi yang dengan lembut mengayun ciptaan Anda yang indah, hasil dari visualisasi Anda. 33. Bila Anda telah mampu membuat visi Anda jelas dan lengkap, Anda akan mampu memasuki spirit dari sesuatu hal. Ia akan menjadi amat real bagi Anda. Belajarlah berkonsentrasi dengan proses yang tetap sama, entah itu Anda sedang berkonsentrasi untuk kesehatan, bunga, kesayangan, cita-cita, rencana bisnis yang rumit, atau masalah kehidupan lain. 34. Setiap sukses telah dicapai melalui konsentrasi yang terus-menerus pada objek yang terlihat. C. Tanya jawab. 1. Apa kondisi yang penting bagi semua kesejahteraan? Bekerja dengan baik. 2. Apa kondisi mendasar yang mendahului setiap tindakan yang benar? Pikiran yang benar. 3. Apa kondisi mendasar yang dibutuhkan di dalam setiap transaksi bisnis atau hubungan sosial? Mengetahui kebenaran. 4. Apa hasil dari pengetahuan tentang kebenaran? Kita dapat segera meramalkan hasil dari setiap tindakan yang berdasar pada dasar pikiran yang benar. 5. Apa hasil dari tindakan yang berdasar pada dasar pikiran yang salah? Kita tidak dapat membentuk konsepsi tentang hasil yang mungkin terjadi. 6. Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran? Dengan kesadaran tentang fakta bahwa kebenaran adalah prinsip vital tentang semesta, sehingga sifatnya adalah maha ada. 7. Apakah sifat kebenaran itu? Sifatnya spiritual. 8. Apa rahasia dari solusi setiap masalah? Menerapkan kebenaran spiritual. 9. Apa keuntungan metode-metode spiritual? Semuanya selalu tersedia. 10. Apa syarat yang dibutuhkan? Pengenalan tentang sifat maha kuasa dari kekuatan spiritual, serta keinginan untuk menjadi penerima dari akibat-akibatnya yang baik. Pikiran berarti kehidupan karena mereka yang tidak berpikir berarti tidak hidup di dalam pengertian yang tinggi atau nyata. Berpikir itulah yang menciptakan manusia. A.B. Alcott. 1. Isi surat Mr. Andrews disampaikan hingga nomor 28.